Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rija, NIM 1814132 dari kelas SI6F. Di sini saya akan menjelaskan analisis kinerja website pada PT PLN Persero dalam mata kuliah Enterprise Information System. Langsung saja kita ke materi isi dari materi. Yang pertama yaitu latar belakang objek. Kita lihat di sini ada profil perusahaan, ada kantor PT PLN Persero area Palembang. PT PLN Persero area Palembang atau perusahaan listrik negara merupakan sebuah perusahaan milik BUMN atau badan usaha milik negara yang bergerak pada bidang sektor usaha kelistrikan Indonesia. PT PLN Persero ini adalah salah satu perusahaan yang telah menerapkan sistem IT. Perusahaan ini dipimpin oleh seorang direktur utama yaitu Bapak Nur Pamudjin, di mana sebelumnya ia dilantik sebagai Menteri BUMN Ketenagalistrikan di Indonesia pada abad ke-19. Nah, berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat kita ketahui langsung berkat kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Tentu, kemajuan teknologi ini dapat menyebabkan banyak sekali perubahan yang begitu besar pada kehidupan kita, dengan segala peradaban dan kebudayaan yang dulu tidak modern. Kemudian, peneliti di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan yang signifikan. Untuk melakukan pertukaran informasi, maka diperlukan suatu aplikasi sebagai penghubung kepada pengguna. Aplikasi tersebut berbasis online, salah satunya adalah website. Salah satu perusahaan yang telah memanfaatkan atau menggunakan website adalah PT PLN Persero. PT PLN atau perusahaan listrik negara ini adalah salah satu perusahaan badan usaha milik negara yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Dengan visinya untuk diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang berkembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. Dan PT PLN Persero berkomitmen untuk dapat menerangi seluruh Nusantara. Nah, berdasarkan analisis yang dilakukan pada halaman website PT PLN Persero, tidak ditemukan adanya ruang pengaduan publik dan sistem online 24 jam. Maka, diperlukan untuk dilakukan analisis kinerja terhadap website tersebut agar kinerja website lebih efektif di masa yang akan datang. Kemudian ada pun metode yang digunakan untuk melakukan analisis kinerja terhadap website PT PLN Persero. Di sini menggunakan metode PCIS. Kita lihat di sini ada metode analisis sistem yang sedang berjalan. Ini gambar website PT PLN Persero. Website sendiri merupakan salah satu halaman untuk berbagi informasi yang disediakan melalui jalur internet yang dapat diakses di berbagai belahan dunia. Dan salah satu perusahaan di Indonesia yang memanfaatkan atau menggunakan website adalah PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero, di mana setelah dilakukan analisis pada halaman website PT PLN Persero ini tidak adanya ditemukan ruangan pengaduan publik dan sistem online 24 jam. Untuk menganalisis kinerja website ini dilakukan dengan menggunakan metode PCIS, yaitu Perform, Information, Economies, Control, Efficiency, dan Service. Di sini kita lihat ada menurut Wukil Ragil 2010-17, metode PCIS adalah metode analisis sebagai dasar untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih spesifik. Dalam menganalisis sebuah sistem, biasanya akan dilakukan terhadap beberapa aspek, antara lain kinerja, informasi, ekonomi, keamanan, efisiensi, dan pelayanan pelanggannya. Nah, analisis ini disebut dengan analisis PCIS. Kita langsung saja ke dimensi yang pertama, dimensi information atau informasi. Pada website PT PLN Persero ini selalu memberikan informasi yang terupdate, terbaru. Website PT PLN Persero memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Informasi yang diberikan oleh website PT PLN Persero ini selalu tepat waktu. Website PT PLN Persero ini memberikan informasi tentang perusahaan secara akurat. Website PT PLN Persero memberikan informasi tentang pendaftaran pelanggan terbaru.
Kemudian dari dimensi efisiensi, tampilan website PT PLN Persero ini mudah dipahami dan mudah dimengerti. Menu website pada PT PLN Persero ini mudah diingat. Kemudian dari segi dimensi ekonomi, website PT PLN Persero sudah sesuai dengan yang diinginkan pengunjung web. Kemudian ada website PT PLN Persero ini menjelaskan tentang biaya pendaftaran bagi pelanggan baru. Dari dimensi layanan, informasi yang diberikan pada website PT PLN Persero ini akurat ya. Kemudian ada pelanggan merasa puas dengan adanya website PT PLN Persero. Jadi dapat disimpulkan dari hasil analisis terhadap website PT PLN Persero, maka diperoleh kesimpulan sistem yang sedang berjalan pada PT PLN Persero telah sesuai dengan kepuasan user. Tampilan website PT PLN Persero mudah dipahami dan mudah dimengerti, dan pelanggan juga merasa puas dengan adanya website tersebut. Dengan adanya analisis sistem ini, perusahaan dapat menjamin semua bagian sumber data yang dimiliki agar dapat berjalan sesuai dengan konsep maupun visi dan misi perusahaan bisa berjalan dengan maksimal guna untuk mencapai tujuan bersama. Itu saja penjelasan dari saya analisis kinerja website pada PT PLN Persero. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya salah. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.